من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji tukin di LPTK Sultan Amai Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang dan kesehatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Fauzi Nasir SPDI, guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Herat Wekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Nuna, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran video ujian kinerja Mapel Fikih materi makanan halal di kelas 6 MI Al-Herat Wekuli. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ustadz minta doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bapak. Teman-teman semua sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga doa yang diaminkan oleh ketua kelas tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ustadz akan mengecek kehadiran kalian semua. Siapa yang tidak hadir ya? Dengar namanya satu-satu dipanggil. Sabrin, Jumadil, Farhan, Radit, Rahman, Rizky, Jalal, Zainab. Yang hadirin cuma 8. Yang 5? Tadi Ustaz sudah mengecek kehadiran kalian semua ya. Sebelum Ustaz masuk pada materi yang berikut, Ustaz akan menanyakan materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Apa? Zikir setelah Salat fardu. Kita berikan tepuk tangan.
Macam-macam zikir setelah salat fardu. Siapa yang ingat? Ini lagi. Siapa? Apa bacanya? Membaca istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Bagaimana bacaan istighfar? Astagfirullah. Selanjutnya siapa lagi yang masih ingat? Saya Ustaz, membaca hamdalah sebanyak 33 kali. Bagaimana bacaan hamdalah itu? Alhamdulillah. Ini siapa lagi yang bisa tersingkat? Saya Ustaz, Ah. membaca tasbih 33 kali. Nah. Selanjutnya siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Membaca Rahmat. Takbir. membaca takbir 33 kali. Sekarang ini kan? Oke. Ini loyo, ayo kita beri semangat. Tekan dulu. Sebelum kita masuk, mari sama-sama kita membaca salawat ya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa akhiratina wa lil'atibaina wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya kita lanjut dengan Garuda Pancasila. Kita sebagai adalah nasionalisme ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat. Sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih dengan materi yaitu makanan halal. Ada di tangan saya ini, coba perhatikan. Ini ada gambar apa? Ya, coba gambar. Ya, semua. Ini adalah gambar makanan halal. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah mempelajari makanan halal. Anak-anak sekalian perhatikan ini. Pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih dengan materi makanan yang halal. Ustaz akan memperlihatkan gambar sama kalian. Ini coba lihat. Apa ini? Ini adalah contoh gambar-gambar makanan. Di sini ada sate. Nah, siapa pernah makan sate? Semua ya, semua pernah makan sate. Ini ada jagung. Coba lihat, jagung adalah makanan yang halal. Sebelum kita masuki materi makanan halal, siapa tahu apa itu makanan halal? Ya, coba. Makanan yang boleh dikonsumsi. Makanan yang boleh Dikonsumsi. Berarti dia sudah punya pemahaman apa itu makanan yang halal. Tadi dia sampaikan makanan halal adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi. Oke. Tadi kalian sudah mengerti sedikit apa itu makanan yang halal. Sekarang saya akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dengarkan ini ya. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan arti makanan yang halal. Dengar sini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan arti makanan yang halal secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama. Yang kedua, kalian juga mampu menunjukkan dalil makanan halal dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menunjukkan
kriteria makanan yang dihalalkan dengan benar. Jadi kalian mampu menunjukkan kriteria atau yang halal dan dengan benar. Oke, perhatikan semua di papan ya, di layar monitor ya. Ini adalah tujuan pelajaran, tujuan pertama pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu arti dari makanan yang halal. Coba siapa mampu ini? Siapa bisa membaca arti makanan? Coba ketua kelas pertama baca. Arti makanan halal menurut bahasa. Kata halal sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu halal yang memiliki arti diperolehkan, sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Menurut Islam. Itu kelas tadi sudah membaca arti daripada makanan halal. Perhatikan, arti makanan halal menurut bahasa. Kata halal sendiri diambil dari bahasa Arab. Artinya halal memiliki arti diperbolehkan. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Ini arti ya, arti daripada makanan yang halal. Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Nah itu coba lihat ya. Ada kelihatan ini, ada contoh-contoh, ada gambar-gambar makanan yang halal. Ini apa ini? Lihat amat ya. Ini adalah daging ayam. Sampai biasa makan daging ayam. Ini apa ini? Pepaya. Ini apa? Ini tomat. Ini sayur ayam. Semua ya, semua yang bisa untuk dikonsumsi ya. Semua adalah dari macam-macam makanan yang halal. Ini tadi halal artinya boleh. Jadi makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi atau untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, ini hukumnya, hukum daripada makanan halal. Nah, tadi tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui, menunjukkan dalil makanan yang halal. Coba siapa yang bisa? Rahmat dibaca. Hukum mengeluarkan makanan halal juga merujuk pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kalau menyembah. Al-Baqarah ayat 172 menunjukkan hukum atau dalil makanan yang halal. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ini sengaja Ustaz tidak menulis dia punya ayat Al-Quran. Tugas kalian di rumah adalah mencari ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 172 ya. Itu kalian punya PR di rumah ya, mencari surah Al-Baqarah ayat 172, kalian tulis di kertas. Nanti pertemuan berikut kalian store itu tugas ya. Paham ini? Sebelum kita pindah di pembelajaran berikut, tujuan berikut, ada yang kurang mengerti atau ada yang sudah paham? Yang belum mengerti daripada hukum makanan halal? Semua sudah? Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran yang berikut.
Coba amati lagi gambar-gambar ini. Nah, kalian amati semua gambar-gambar yang ada di PowerPoint. Dan kalian amati ya, kalian amati gambar yang ada di PowerPoint ini. Karena sebentar ada diskusi, ya. Ada problem memecahkan masalah sebentar ya. Lihat, ini ada ini gambar apa ini? Buah-buahan. Ini apa? Daging. Ini roti, ada jagung, ada nasi, ada tahu, sayur-sayur ada. Nah, macam-macam makanan yang halal. Yang pertama, yang pertama apa? Halal karena zatnya. Siapa tahu menjelaskan? Halal karena zatnya. Ada yang tahu? Halal karena zatnya ini adalah makanan tersebut memang disyariatkan, dari syariatnya sudah dihalalkan. Contohnya apa? Contohnya adalah ikan, adalah hewan ya, daging, kambing, ikan, ayam, buah-buahan ya. Nah, itu zatnya ya. Zatnya sudah dihalalkan oleh syariat. Paham ini? Lanjut. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Siapa yang dapat memberikan contoh halal cara memperolehnya? Tidak mencuri. Itu ya, bertindak. Berikan tentang tidak mencuri. Itu cara halal cara memperolehnya. Dia punya makanan, dia beli dengan hasil kerikatnya sendiri, bukan dengan mencuri. Itu masuk pada macam-macam kriteria. Yang kedua yaitu halal cara memperolehnya. Yang ketiga apa ini? Cara memprosesnya. Siapa tahu? Contoh cara memprosesnya. Menggunakan bahan-bahan yang halal. Yang keempat halal cara menyajikan, mengantarkannya dan menyimpannya. Dari macam-macam makanan yang halal ini ada yang bertanya. Sebelum kita pindah, ada materi yang berikut. Jangan semua paham. Berarti pada materi yang berikut. Membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, lihat ini. Ini kalau kita membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal, yang pertama yang coba baca. Terhindar dari. Yang kedua adalah membiasakan mengkonsumsi makanan yang supaya doa dikabulkan Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Jauhkan dari siksa api neraka. jauhkan dari siksa Api neraka. Dan makanan yang halal adalah bekal dan sekaligus pengobat semangat untuk beramal soleh. Jadi kita sudah mempelajari materi tentang makanan yang halal. Berikut kita akan dari materi yang sudah kita belajar tadi, mempelajari tadi, ada yang belum dipahami. Semua? Kalau sudah semua kalian pahami, maka kita lanjut pada tugas ya. Kalian kerjakan tugas ya. Di tangan Ustaz ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Tentunya di materi ini ada sesuatu problem ya, problem masalah yang akan ditemukan di materi. Dalam ini ada problem masalah yang akan Ustaz bagikan. Dalam LKPD ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok itu, karena di sini ada 8, berarti satu kelompok itu jumlahnya 4 orang. Sebelum kalian mengerjakan, bagi dulu kelompok.
Kelompok sudah terbagi, Ustaz akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ada problem, masalah ya. Kalian akan pecahkan bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti Ustaz akan jelaskan aturan mainnya dalam LKPD. Ustaz akan bagikan di kelompok 1 ya. Kelompok 1 memilih siapa ketua kelompoknya. Ditulis nama-nama anggotanya di sini. Sebentar apa? Masalah yang kalian akan pecahkan. Sekarang kelompok 2 ya. Mencari masalah kriteria makanan halal karena zatnya. Ya. Jadi kalian mencari masalah di sini mana makanan-makanan yang halal karena zatnya. Tulis nama kelompoknya, ketua kelompoknya dan anggota-anggotanya. Siapa ketua kelompok? Ini Rahmat saya ketua kelompok. Ustaz akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini di dalam ini ada problem masalah yang akan kalian pecahkan. Nah, problem yang akan kalian pecahkan itu makanan halal karena zatnya. Nah, kalian cari di sini semua makanan yang halal karena zatnya. Kalian cari persoalan yang terdapat di dalam LKPD. Oke. Kelompok 2 itu memecahkan masalah halal cara memperolehnya makanan. Jadi, kalian lihat sih ya, kalian cari di problem ini mana makanan yang cara memperolehnya halal. Oke. Di kelompok 2. Kalian cari di buku ya. Tidak ada amati gambar-gambar yang kalian punya tugas memecahkan masalah makanan halal karena zat. Kalian punya tugas tadi mencari halal karena zat. Pecahkan ini masalah. Nah, kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 1. Mati di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 memaparkan tentang halal karena zatnya. Makan roti yang dijadikan uang ayah itu halal cara memperolehnya. Makan ikan yang digoreng dengan minyak kelapa halal cara pengolahannya. Berikan tepuk tangan. Ini adalah kelompok 1. Dan apa yang dipaparkan oleh kelompok 1? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil dari diskusinya memecahkan masalah tentang halal karena zatnya. Saya persilakan mereka. Silakan. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan kriteria makanan halal. Berikan tepuk tangan. Ini tadi hasil dari pemaparan kelompok 2. Silakan dulu kelompok 2. Alhamdulillah tadi kelompok 1 dan kelompok 2 telah menyelesaikan, telah mendiskusikan masalah yang ada di LKPD-nya. Kelompok 1 mencari masalah tentang makanan halal karena zatnya. Dalam masalah yang dipecahkan masalah oleh kelompok 1 dari
halal karena zatnya itu makanan buah semangka dan melon dan makanan daging bebek. Ini adalah halal karena zatnya. Ini yang dipecahkan oleh kelompok satu. Yang dipecahkan oleh masalah yang dipecahkan oleh kelompok dua, halal cara memperolehnya, yaitu dengan makan roti yang dibelikan uang ayah. Mereka pecahkan bahwa itu masuk dalam kategori halal karena halal cara memperolehnya. Yang kedua, makan daging babi, makan daging sapi, makan pembagian dari kurban, itu cara memperolehnya adalah halal. Yang berikut, makan snack yang dibeli di koperasi, cara memperolehnya adalah halal. Makan soto di kantin sebagai hadiah dari Pak Guru. Oke, Pak Guru tadi sudah menyimpulkan masing-masing dari kelompok satu dan kelompok dua. Kita berikan aplaus kepada kelompok satu dan kelompok dua yang telah memaparkan hasil dari diskusinya tadi di depan. Kelompok satu adalah tugas yang sudah selesai. Kelompok dua. Kembali ke tempat dan rapikan kembali bangku-bangkunya. Semua kelompok sudah mengumpulkan hasil dari kalian punya RKPD. Sebelum kita tutup, mungkin ada materi yang belum kalian dapat pahami di RKPD tadi. Sudah dipahami semua? Ya. Dari kriteria makan halal karena zatnya sudah dipahami? Cara memperolehnya sudah? Halal cara pengolahannya. Jadi nanti sampai di rumah usahakan dibuka kembali di rumah, digogel di buku-buku yang terkait makanan yang halal. Ya, kalian memperdalam ya ilmu pengetahuan kalian tentang daripada apa yang terdapat dalam materi makanan yang halal. Jadi tugas kalian di rumah adalah mencari dalil-dalil tentang makanan yang halal. Kalau semua sudah dipahami, mari sama-sama kita menyimpulkan ya. Menyimpulkan daripada materi kita pagi hari. Sebelum Ustaz akan menyimpulkan, Ustaz akan berikan dulu pada Rahmat untuk menyimpulkan materi kita. Kita berikan materi Rahmat ya. Kesimpulan, segala jenis makanan apa saja yang dapat di dunia halal untuk dimakan sampai ada dalil yang melarangnya. Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh dan boleh mengganggu kesehatan rohani. Coba. Sekarang lagi kita kelas coba dapat Untuk dimakan sampai. Tadi teman kalian sudah menyimpulkan daripada materi yang kita sudah pelajari. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan ya. Saya akan menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari. Ingat sini ya. Segala jenis makanan apa saja yang ada di dunia halal ya. Segala makanan apa saja yang ada di dunia adalah halal untuk dimakan sampai ada dalil yang melarangnya. Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh. Dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya. Tampilkan semua di antaranya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan tadi ya. Nah, ini saya akan memberikan tugas ini nanti dikerja di rumah ya. Untuk dikembangkan ya, dikembangkan lagi sampai di rumah. Nanti minggu depan kita akan kumpul ya, kita akan bahas secara bersama-sama. Betul. Ustaz akan sebelum materi kita selesai, Ustaz akan memberikan pesan-pesan buat kalian
tadi kita sudah mempelajari makanan yang halal. Jadi saya harapkan apa yang kalian dapatkan pada materi ini setelah keluar di rumah, sampai di rumah dalam keseharian, usahakan dipraktekkan ya, dipraktekkan makanan yang halal agar yang kalian konsumsi itu dapat bermanfaat bagi tubuh kalian ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari makanan yang haram. Jadi kita harapkan sampai di rumah kalian mencari di Google ya, mencari di buku-buku yang lain tentang pengertian makanan yang haram dan memberikan contoh ya, contoh-contoh bagaimana itu makanan yang haram. Sebelum kita akhiri materi kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dipimpin oleh Fadil. Silakan Fadil. Semua kedua balik berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan kita diberikan kesehatan. Insya Allah kita dapat bertemu kembali di materi fikih ya. Amin ya rabbal Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.